Halo teman fisika, kira-kira kita mau belajar apa ya? Pernahkah teman-teman sadar banyak benda-benda yang bergerak melingkar di sekeliling kita? Dari jarum jam yang kita pakai, roda motor kalian, hingga bumi yang kita tempati saat ini bergerak melingkar. Tahukah teman fisika, prinsip gerak benda-benda tersebut sangat erat kaitannya dengan konsep fisika, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Nah, perlu teman fisika ketahui bahwa satu putaran atau satu lingkaran penuh sama dengan 360 derajat. Jika dalam radian, satu putaran setara dengan 2pi radian. Sehingga 2pi radian sama dengan 360 derajat atau pi radian sama dengan 180 derajat. Pembahasan yang pertama yaitu besaran-besaran gerak melingkar. Besaran gerak melingkar yang pertama, periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh dengan rumus T sama dengan T per N. Selanjutnya, frekuensi. Frekuensi adalah banyak putaran setiap satuan waktu dengan rumus F sama dengan N per T, di mana N adalah banyak putaran dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Adapun hubungan antara periode dan frekuensi yaitu T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T, di mana T adalah simbol periode dengan satuan sekon dan F adalah simbol frekuensi dengan satuan hertz. Besaran gerak melingkar selanjutnya, posisi sudut dengan simbol theta, yaitu besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu dengan rumus theta sama dengan omega T. Selanjutnya, kecepatan sudut dengan simbol omega, yaitu besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu dengan rumus omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Berikutnya, kecepatan linier dengan simbol V, yaitu kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran dengan arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Arah vektornya bisa dilihat pada gambar anak panah berwarna orange. Dengan rumus V sama dengan 2pi F R sama dengan 2pi R per T sama dengan omega R. Besaran gerak melingkar selanjutnya yaitu percepatan sentripetal dengan simbol AS, yaitu percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Terjadi karena perubahan arah kecepatan linier dengan rumus AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R. Besaran gerak melingkar yang terakhir adalah gaya sentripetal dengan simbol Fs, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier dengan rumus Fs sama dengan MAS sama dengan MV kuadrat per R sama dengan M omega kuadrat R.
Teman fisika, pada gerak melingkar terdapat dua jenis gerak melingkar, yaitu gerak melingkar beraturan GMB dan gerak melingkar berubah beraturan GMBB, di mana GMB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan atau tetap, sedangkan GMBB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut berubah beraturan atau percepatan sudutnya konstan. Analogi gerak lurus dan gerak melingkar. Pada gerak lurus kita tahu GLB persamaannya S sama dengan VT, sedangkan pada GMB yaitu theta sama dengan omega T. Kemudian GLBB ada 3 persamaan, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, VT sama dengan V0 plus minus AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Sedangkan pada GMBB yaitu theta sama dengan omega 0T plus minus setengah alfa T kuadrat, VT sama dengan omega 0 plus minus alfa T, dan omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa theta. Adapun hubungan roda-roda sebagai pengaplikasian konsep gerak melingkar yang dibedakan menjadi 2, yaitu roda sepusat dan roda beda pusat. Roda sepusat adalah roda besar dan roda kecil memiliki pusat yang sama. Sedangkan roda beda pusat itu terdapat 2, yaitu roda beda pusat bersinggungan dan roda beda pusat yang dihubungkan dengan tali. Pada roda sepusat itu kecepatan sudut atau omeganya sama, sehingga rumusnya omega A sama dengan omega B dapat diuraikan menjadi VA per RA sama dengan VB per RB. Sedangkan untuk roda beda pusat itu kecepatan linearnya atau V-nya yang sama, sehingga rumusnya FA sama dengan VB dapat diuraikan menjadi WA RA sama dengan WB RB. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk meningkatkan pemahaman konsep gerak melingkar kita. Soal yang pertama, pada soal ini diketahui omeganya, tetapi masih dalam satuan putaran per menit. Kita harus mengubahnya ke radian per sekon dengan kita mengkalikan 1/60, didapatkan omega sama dengan 4 pi radian per sekon. Selanjutnya diketahui juga jari-jari lintasannya yaitu 10 cm, itu setara dengan 0,1 meter agar dalam satuan SI. Maka kita dapat menghitung kecepatan linearnya dengan persamaan V sama dengan omega R, sehingga kita dapatkan kecepatan linearnya sebesar 1,256 meter per sekon. Pada soal ini kita harus menggambarkan soalnya dengan menggambarkan vektor-vektornya, sehingga kita ketahui bahwa soal ini adalah hubungan roda-roda beda pusat, yaitu dihubungkan oleh tali, sehingga kita dapat menghitung kecepatan linier roda besarnya dengan persamaan ini. Selanjutnya, kita dapat menghitung kecepatan linier roda kecil. Karena tadi adalah hubungan roda beda pusat dan dihubungkan oleh tali, sehingga kecepatan linier antara roda besar dan roda kecil itu besarnya sama. Selanjutnya kita dapat menghitung kecepatan sudut pada roda kecil dengan persamaan berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas besaran gerak melingkar, jenis gerak melingkar, dan aplikasi gerak melingkar.
Sampai jumpa dan salam belajar fisika asyik.